Excuse me, I'm Eric Lensher. Sounds like Xavier. Go fuck yourself. Film dimulai pada masa Perang Dunia Kedua, tepatnya tahun 1944 di negara Polandia. Militer Polandia pada waktu itu sedang melakukan rekrutmen prajurit. Seorang anak lelaki yang bernama Eric Lensher dipisahkan dari ibunya secara paksa untuk bergabung dengan militer. Namun Eric Lensher berontak dan menunjukkan kemampuan mutannya di hadapan umum, yang mana adalah memanipulasi medan magnetik. Menyadari Eric bukan manusia pada umumnya, ia pun dilumpuhkan dan dibawa ke seorang pria yang bernama Sebastian Shaw, seorang penjahat perang yang mengumpulkan subspesies manusia yang dikenal dengan sebutan mutant untuk dilatih dan dipergunakan dalam ambisinya untuk menaklukkan dunia. Shaw pun meminta Eric untuk menunjukkan lagi kemampuannya di depan dirinya dengan menggerakkan sebuah koin logam, atau jika tidak Shaw akan membunuh ibu Eric. Namun, karena Eric tidak kunjung bisa mengerahkan koin tersebut, Shaw pun membunuh ibu Eric. Melihat ibunya mati, Eric pun marah, dan barulah ketika marah, Eric bisa mengeluarkan kemampuannya lagi. Ia membunuh dua orang tentara dengan meremukkan helm yang mereka pakai, dan memporak-porandakan semua barang yang terbuat dari logam, yang berada di ruangan Shaw. Adegan berpindah ke sebuah mansion di Westchester, New York, Amerika Serikat. Seorang anak lelaki yang bernama Charles Francis Xavier, terbangun dari tidurnya karena mendengar suara gaduh di dapur rumahnya. Ia pun pergi ke sana, dan mendapati ibunya yang sedang mencari makanan. Namun, Charles yang seorang mutant dengan sederet kemampuan, dan salah satunya adalah membaca pikiran, langsung mengetahui bahwa yang berada di depannya bukanlah ibunya, namun seorang mutant cilik yang bernama Raven, yang mempunyai kemampuan untuk mengubah bentuknya. Dan, mulai saat itu, Charles dan Raven pun bersahabat, dan Charles selalu membawa Raven, kemanapun ia pergi. Selamat datang di kanal LKS, di video kali ini saya akan membahas alur cerita film X-Men First Class. Prequel film X-Men ini menceritakan tentang awal mula terbentuknya X-Men dan awal perang antara mutan dan manusia yang membenci eksistensi mutan. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja kita tonton videonya. Tapi sebelumnya, saya mengingatkan kepada teman-teman yang menonton video ini untuk subscribe terlebih dahulu kanal LKS dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar ke depan, jika ada video terbaru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Waktu dalam film, maju ke 18 tahun kemudian. Kita akan melihat Eric sudah tumbuh menjadi pria dewasa, lewat didikan dan latihan dari pria yang membunuh ibunya, yaitu Shaw. Namun, beberapa tahun setelah Perang Dunia Kedua selesai, Eric memutuskan untuk pergi dari Shaw. Dan kini, setelah merasa dirinya telah siap, Eric memutuskan untuk mencari keberadaan Shaw, untuk menuntut balas atas kematian ibunya dulu. Dan hal yang pertama Eric lakukan pergi ke sebuah bank di Geneva, Swiss, dan mencari informasi tentang keberadaan dua orang kepercayaan Shaw, melalui seorang direktur bank, karena Eric tahu, dua orang yang dicarinya menyimpan harta hasil kejahatan perang mereka di bank ini. Setelah Eric mengeluarkan tambalan gigi milik direktur bank tersebut, direktur tersebut pun buka mulut, dan mengatakan orang yang dicari oleh Eric berada di Villa Gesell, Argentina. Kembali ke AS, atau tepatnya di Las Vegas, Nevada. Seorang agen Badan Intelijen Pusat yang bernama Moira, tengah dalam penyelidikan seorang perwira militer AS yang bernama Kolonel Henry, yang diduga akan mengadakan pertemuan di sebuah klub malam yang bernama Hellfire, dengan pihak yang bisa mengancam keamanan dunia. Karena pada tahun itu AS dan Rusia sedang dalam periode ketegangan politik dan militer, atau yang dikenal dengan Perang Dingin, beberapa di antara perwira militer seperti Henry, sering menjual kewenangan yang mereka punya, kepada golongan yang ingin perang kembali terjadi. Moira pun menyamar menjadi salah satu wanita penghibur klub tersebut, dan menyelinap masuk ke klub Hellfire. Setibanya Henry di dalam, ia langsung dijemput oleh seorang wanita cantik yang bernama Frost. Henry pun dibawa ke sebuah ruangan rahasia, untuk menemui tokoh antagonis utama kita di film ini, yang tidak lain adalah Sebastian Shaw. Moira pun berhasil menemukan jalan menuju ruang rahasia, dan mengintip pertemuan antara Henry dan Shaw. Shaw mempertanyakan sikap Henry yang menolak kebijakan pemerintah untuk menempatkan misil nuklir di Laut Turki. Henry pun beralasan jika hal tersebut terjadi, maka sama saja dengan mengajak perang dengan pihak Rusia. Shaw menyuruh salah satu anak buahnya yang bernama Riptide, seorang mutant dengan kemampuan memanipulasi udara, untuk memukul Henry dengan menggunakan tornado.
Setelah Shaw menunjukkan bahwa Henry bukan berurusan dengan orang biasa, Shaw meminta Henry untuk segera pergi ke pertemuan yang sedang digelar di Pentagon, untuk mengubah suaranya terkait penempatan misil di Turki, karena selain Henry tidak akan dibunuh, Shaw pun berjanji akan membayar kewenangan Henry dengan uang yang banyak, jika Henry menurutinya. Henry pun diantar menuju Pentagon, oleh salah satu anak buah Shaw yang bernama Azazel, yang mempunyai kemampuan untuk berteleportasi. Semua kejadian tersebut disaksikan oleh Moira, yang mengintip dari ruangan di sebelahnya. Moira pun menelpon pimpinan Badan Intelijen Pusat yang bernama Kon, untuk melaporkan hasil temuannya. Dan, tentunya Kon tidak mempercayai apa yang Moira katakan, karena Henry sedang bersamanya di Pentagon. Dan, tidak mungkin seseorang berpindah dari Las Vegas menuju Pentagon hanya dalam waktu 10 menit. Ketika Moira mengatakan bahwa Henry dibantu oleh seorang mutant, Kon lebih tidak mempercayai Moira. Moira pun memutuskan untuk mencari ahli mutasi genetik, untuk menunjukkan kepada Kon, bahwa mutant itu ada. Moira pun terbang ke Inggris, untuk meminta bantuan seseorang yang baru saja mendapat gelar profesor untuk bidang studi mutasi genetik, dan orang tersebut tidak lain adalah Charles. Adegan berpindah ke Villa Giselle, Argentina. Eric akhirnya menemukan dua orang yang ia cari, di sebuah bar lokal di tempat tersebut, setelah menemukan petunjuk, yaitu nama dari kapal pesiar pribadi milik Shaw, di dalam sebuah foto yang tergantung di bar tersebut. Eric pun membunuh semua orang yang berada di bar tersebut. Kembali ke Inggris, Charles yang sedang merayakan keberhasilannya, dihampiri oleh Moira. Tanpa perlu Moira mengatakan tujuannya menemui Charles, lewat kemampuan manipulasi memori miliknya, Charles bisa melihat dengan jelas kejadian yang dilihat oleh Moira di klub Hellfire sebelumnya. Berikut tujuan Moira mendatanginya. Tanpa pikir panjang, Charles pun menyetujuinya. Setelah misil nuklir secara resmi akan ditempatkan di Laut Turki, Kolonel Henry mendatangi Shaw yang sedang berada di Florida. Henry menagih janji Shaw, yang berjanji akan membayar kewenangannya. Namun alih-alih membayar Henry, Shaw malah berniat membunuh Henry. Henry yang sudah bersiap akan kemungkinan tersebut pun, mengeluarkan granat, dan mengancam akan meledakannya, jika Shaw berani macam-macam. Namun Shaw terlihat tidak takut, ia mengambil granat tersebut dari Henry, dan menarik pemicu granat tersebut. Dan lewat adegan ini, kita bisa tahu bahwa Shaw juga seorang mutant, dengan kemampuan menyerap berbagai bentuk energi dan kekuatan, seperti contohnya daya ledak dari granat. Shaw pun mengalihkan daya ledak yang sudah ia serap, ke tubuh Henry, dan Henry meninggal saat itu juga. Sementara itu, Moira membawa Charles dan Raven ke markas Badan Intelijen Pusat di Virginia, untuk mengadakan pertemuan Kon, untuk membuktikan keberadaan mutant, yang salah satunya kelompok yang bekerja sama dengan Henry. Namun setelah Charles selesai menyampaikan teorinya, Kon malah menyebut Charles seorang ilmuwan sinting. Charles pun mengakui bahwa ia seorang mutant, dan mempertunjukkan kemampuannya dalam membaca pikiran, namun Charles kali ini malah dianggap mata-mata dan keadaan mulai ricuh. Raven pun membungkam semua orang di ruangan pertemuan, dengan menunjukkan kemampuannya dalam merubah bentuk. Meski sekarang Kon percaya akan adanya mutant, Kon tidak mau mengambil resiko, dengan bekerja bersama orang-orang seperti Charles dan Raven. Salah satu petinggi Badan Intelijen Pusat yang bernama Oliver, yang sedari tadi memantau jalannya pertemuan tersebut, mengatakan bahwa ia dan fasilitas miliknya, yang akan bekerja sama dengan Charles dan menangani Shaw. Dan karena mereka sudah mengetahui informasi tentang keberadaan Shaw, Charles dan kawan-kawan pun langsung menjalankan operasi untuk menangkap Shaw. Would you like to see one more magic trick? Okay, get in the car. Good idea. Adegan berpindah ke Eric, yang sudah menemukan kapal Kaspartina tempat Shaw berada. Eric pun menaiki kapal tersebut, dan langsung menemui Shaw yang dijaga oleh Frost dan Riptide. Frost yang seorang mutant dengan kemampuan seperti Charles, langsung mengetahui tujuan Eric datang kemari adalah untuk membunuh Shaw. Ia pun menggunakan kekuatan sugesti mental untuk menciptakan dengung di kepala Eric, sambil menahan kesakitan Eric melemparkan pisau dengan kecepatan yang tinggi ke arah Shaw. Namun Frost yang bisa merubah seluruh tubuhnya menjadi berlian, menangkap pisau itu dengan mudah tanpa melukainya sedikit pun. Eric pun dilemparkan ke lautan oleh Frost. Namun tamu Shaw hari ini bukan Eric saja, sejumlah pasukan militer AS yang dibantu oleh Charles dan kawan-kawan, sudah tiba untuk menangkap Shaw. Frost pun langsung menyadari bahwa musuhnya kali ini juga dibantu oleh seorang dengan kemampuan sepertinya. Frost pun memblokade telepati milik Charles. Charles pun mengatakan bahwa di pihak Shaw ada orang yang mempunyai kemampuan telepati seperti dirinya. 3 kapal bot yang berisi militer bersenjata lengkap yang mencoba mendekati kapal Shaw pun, ditangani dengan mudah oleh kekuatan milik Riptide. Dirasa situasi semakin memburuk, para agen termasuk Charles diamankan ke dalam kapal.
Namun Charles tiba-tiba berhenti. Ia menyadari di luar sana, ada orang lain yang mencoba menyerang Shaw, yang tidak lain adalah Eric. Kali ini Eric menggunakan kemampuannya untuk menghancurkan kapal pesiar Shaw dengan menggunakan jangkar kapal itu sendiri. Shaw yang menyadari situasi tidak berpihak kepadanya, memutuskan untuk kabur menaiki kapal selam yang terdapat di bagian bawah kapal pesiarnya. Eric yang tidak mau kehilangan Shaw, mengerahkan semua kekuatannya untuk menghentikan laju dari kapal selam tersebut. Charles menggunakan kemampuannya untuk mengetahui latar belakang Eric, apa alasan Eric menyerang Shaw, dan segala sesuatu tentang Eric. Setelahnya, Charles memutuskan untuk terjun ke laut dan menghentikan Eric, karena jika Eric terus memaksakan diri, ia bisa mati karena tenggelam. Setelah menenangkan Eric, mereka berdua pun berkenalan, dan ini adalah awal dari persahabatan Charles dan Eric. Mereka semua pun kembali ke fasilitas rahasia milik Oliver untuk persiapan dan rencana yang lebih matang untuk menangkap Shaw. Mereka pun menamai kelompok tugas mereka dengan nama Divisi X. Di fasilitas ini mereka bertemu dengan seorang mutan lainnya, yang bernama Hank. Hank seorang ilmuwan yang bekerja dengan Oliver, dan selama ini, ia menyembunyikan bahwa ia seorang mutan dari semua orang, bahkan dari Oliver. Selain jenius seperti Charles, Hank juga mempunyai kaki seperti hewan primata, yang membuatnya bisa bergerak cepat, lincah dan seimbang. Adegan berpindah ke dalam kapal selam Shaw. Dalam siaran berita yang diputar dalam adegan ini, kita bisa tahu bahwa Rusia tidak akan menanggapi penempatan misil nuklir AS di Laut Turki dengan tindakan militer juga. Mengetahui hal tersebut, Shaw berencana untuk pergi ke Rusia dan merubah hal tersebut. Selain itu, kita akan diperlihatkan Shaw yang menguji helm anti-telepati barunya dengan Frost. Helm ini dipersiapkan untuk mengantisipasi serangan dari Charles. Kembali ke fasilitas Divisi X, Hank meminta Raven untuk menemuinya, karena Hank membutuhkan sampel darah Raven untuk menyempurnakan serum yang selama ini ia kembangkan, serum untuk merubah penampilan mereka menjadi seperti manusia pada umumnya, tanpa menghilangkan kemampuan mereka. Raven pun bersedia untuk diambil sampel darahnya, karena Raven juga mempunyai keinginan untuk terlihat normal seperti manusia. Setelah Hank mengambil darah dari Raven, Raven lebih membungkukkan lagi tubuhnya dan berniat mencium Hank. Namun tiba-tiba datang Eric yang membuat mereka berdua kaget. Sambil berlalu pergi, Eric mengatakan kepada Raven, jika ia seperti dirinya, ia tidak akan merubah apapun. Setelahnya, Eric pergi ke ruangan penyimpanan arsip rahasia, dan mengambil sebuah dokumen yang berisi data tentang Shaw. Eric pun pergi meninggalkan fasilitas tersebut. Sebelum Eric keluar ia bertemu Charles. Charles pun mengatakan bahwa ia sudah tahu kenapa Eric bersedia ikut dengan mereka, yang tidak lain hanya untuk mencuri arsip tersebut. Charles tidak berusaha menghentikan kepergian Eric, namun Charles mengingatkan bahwa Shaw juga mempunyai tim, dan lebih baik melawan tim dengan tim lagi. Seolah tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Charles, Eric tetap berlalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Keesokan paginya, kita bisa tahu bahwa Eric mengurungkan niatnya untuk pergi. Eric pun mendatangi Charles dan Oliver yang tengah membahas sebuah instalasi yang terdapat di fasilitas ini. Instalasi tersebut dibuat oleh Hank dan berfungsi untuk mencari keberadaan mutan di seluruh dunia. Namun alat tersebut hanya bisa dioperasikan oleh mutan, dengan kemampuan telepati jangkauan luas seperti Charles. Maka dari itu Oliver menyarankan Charles untuk mencari mutan lainnya untuk memperkuat Divisi X. Charles pun bersedia, tapi jika hanya ia dan Eric saja yang menjalankan misi ini, tanpa campur tangan dari petugas Badan Intelijen Pusat. Oliver pun menyetujui syarat yang diajukan oleh Charles. Pada adegan selanjutnya, kita akan melihat Charles dan Eric yang sudah memulai rekrutmen mereka. Yang pertama, seorang penari striptease yang bernama Angel Salvadore, yang mempunyai kemampuan terbang dengan merubah tatonya menjadi sayap dan meludahkan cairan asam. Yang kedua, adalah Darwin, seorang mutan yang memiliki kekuatan evolusi reaktif, tubuhnya bisa beradaptasi dengan cepat di lingkungan manapun dia berada. Rekrutmen yang ketiga, Charles dan Eric dapati dari sebuah fasilitas penjara rahasia milik pemerintah. Dia adalah Alex Summer alias Havo, seorang mutan yang bisa menyerap energi kosmik dan menembakkan sinar plasma dari tubuhnya. Keempat, seorang mutan dengan pendengaran tingkat tinggi, dan memiliki suara atau jeritan supersonik. Dan terakhir, kita akan melihat Charles dan Eric mencoba merekrut seorang mutan, yang pastinya teman-teman tahu siapa dia. Tapi sebelum Charles dan Eric berkata apa-apa, mutan tersebut menyuruh Charles dan Eric enyah dari hadapannya. Excuse me, I'm Eric Lensher. Sounds like Xavier. Go fuck yourself. Namun kegiatan rekrutmen tersebut langsung diketahui oleh kubu Shaw. Mengantisipasi hal tersebut, Shaw meminta Frost melanjutkan perjalanan ke Rusia seorang diri, karena ia, Azazel dan Repeat, akan mengunjungi fasilitas Divisi X. Sementara itu di fasilitas Divisi X, para rekrutmen baru sudah berkumpul untuk pertama kalinya.
mereka pun mengobrol dan saling mengenal satu sama lainnya. Namun, karena kebanyakan dari mereka masih dalam usia remaja, mereka pun saling pamer kekuatan, yang akhirnya berujung merusak beberapa barang di fasilitas tersebut. Di ruangan lain fasilitas tersebut, para petinggi Badan Intelijen Pusat baru saja mendapat informasi bahwa Shaw akan menemui Menteri Pertahanan Rusia. Mereka pun mengutus Moira dan Divisi X untuk menangkap Shaw di Rusia. Dan di misi kali ini Moira memutuskan untuk mengajak rekrutmen baru mereka, karena baik Charles dan Eric percaya rekrutmen baru mereka sudah siap untuk melawan Shaw. Namun ketika mereka akan menjemput para rekrutmen baru tersebut, Moira, Charles, dan Eric mendapati mereka sedang bertingkah kekanak-kanakan dan menghancurkan beberapa benda di fasilitas tersebut. What are you doing? Moira, Charles, dan Eric pun sangat kecewa melihatnya. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke Rusia tanpa membawa mereka, yang jelas-jelas belum siap untuk melakukan tugas ini. Singkat cerita Moira, Charles, Eric, dengan dibantu beberapa tentara militer sudah berada di Rusia, dan sedang dalam perjalanan menuju sebuah pangkalan militer Rusia, tempat Menteri Pertahanan Rusia berada. Meski sempat terhadang oleh pos penjagaan, Eric berhasil meloloskan mereka dengan memanipulasi pikiran tentara Rusia yang mengecek kendaraan mereka, membuat pandangan si tentara Rusia tersebut tidak bisa melihat Charles dan kawan-kawan. Setibanya di dekat markas militer Rusia tersebut, Charles dan kawan-kawan mengamati keadaan dari kejauhan. Tibalah helikopter yang seharusnya membawa Shaw. Namun ketika Charles menggunakan kemampuannya untuk memasuki pikiran salah satu tentara yang berjaga di pintu depan, Charles memastikan bahwa yang menemui Menteri Pertahanan hanyalah Frost seorang, dan tidak ada Shaw di sana. Moira pun membatalkan misi, dan memerintahkan untuk mundur, karena tujuan dari misi ini untuk menangkap Shaw. Namun Eric bertindak lain, ia memutuskan untuk menyerang markas militer tersebut untuk menangkap Frost. Eric menyerang, dan melumpuhkan satu persatu prajurit yang berjaga di depan markas, dan di dalam markas militer tersebut. Charles pun tidak mempunyai pilihan lain selain menyusul Eric, dan memastikan Eric baik-baik saja. Charles dan Eric pun tiba di ruangan di mana Menteri Pertahanan Rusia dan Frost berada. Menteri Pertahanan Rusia tersebut terlihat sedang berada dalam ilusi yang dibuat oleh Frost. Dan tidak lama si menteri pun sadar, dan mulai meraih senjatanya, namun Charles dengan sigap membuatnya tertidur. Go to sleep. Namun kemampuan Charles tidak akan berguna kepada Frost yang langsung merubah tubuhnya menjadi berlian. Frost pun mencoba melarikan diri, namun ia dengan mudah ditangkap, dan dibelenggu oleh Eric di sebuah ranjang dari logam. Sambil mencekiknya, Eric menanyakan di mana Shaw berada. Dan, tidak butuh waktu lama akhirnya Frost berubah kembali ke wujud aslinya, dan membiarkan Charles membaca memorinya. Lewat ingatan Frost, Charles akhirnya mengetahui rencana Shaw seutuhnya. Shaw ingin mengadu domba AS dan Rusia, hingga kedua kubu tersebut saling melepaskan misil nuklir mereka, dan membuat dunia dipenuhi oleh radiasi nuklir. Setelahnya, kondisi tersebut akan meningkatkan jumlah manusia yang bermutasi karena paparan radiasi nuklir. Dan, tujuan akhir Shaw adalah membuat pasukan dari manusia yang bermutasi karena radiasi, untuk membantunya menaklukkan dunia, dan memusnahkan semua spesies manusia yang tersisa, hingga akhirnya bumi hanya ditinggali oleh subspesies mutan. Kembali ke fasilitas Divisi X, sepeninggalan Charles dan Eric, fasilitas diserang oleh Shaw, Riptide dan Azazel, yang mencari para rekrutmen baru Divisi X. Di adegan ini kita akan melihat betapa sangat mematikannya kemampuan Shaw dan kedua anak buahnya itu. Puluhan prajurit dengan persenjataan lengkapnya, bisa mereka lumpuhkan satu persatu dengan mudah, bahkan Oliver sendiri harus tewas di tangan mereka. Sampai pada akhirnya prajurit yang tersisa memilih mengabaikan tugasnya, dan menunjukkan tempat di mana rekrutmen baru berada. Setelah Shaw menemukan para rekrutmen baru tersebut, Shaw tidak sedikit pun menyakiti Raven dan kawan-kawan. Kedatangan Shaw hanya untuk mengajak Raven dan kawan-kawan bergabung ke kubunya, karena menurut Shaw revolusi akan segera dimulai, dan para mutan yang berpihak kepadanya akan hidup bagai raja dan ratu, tanpa harus merasa direndahkan dan takut karena berbeda dengan manusia pada umumnya. Setelah Shaw selesai berpidato, Angel pun memutuskan untuk bergabung. Dan, tanpa menyakiti yang lainnya, Shaw pun memutuskan untuk pergi dengan membawa Angel saja. Namun sesaat sebelum mereka pergi, Darwin pun memutuskan untuk bergabung. Namun, saat sudah sampai di dekat Shaw dan yang lainnya, Darwin memeluk Angel dan merubah bentuknya. Ia pun memberi isyarat kepada Alex untuk menembakkan sinar plasma ke arah Shaw dan anak buahnya. Namun sayangnya rencana Darwin tersebut harus gagal, karena Shaw dengan mudah menyerap sinar plasma Alex, dan memindahkannya ke dalam tubuh Darwin. Darwin pun hancur berkeping-keping.
Setelah dari fasilitas Divisi X, Shaw mendatangi Menteri Pertahanan Rusia. Kali ini Shaw memaksa Menteri Pertahanan Rusia untuk menempatkan misil nuklir di negara Kuba, untuk menyamakan kedudukan dengan AS yang telah menempatkan misil nuklir di Laut Turki. Dengan begitu kedua negara terbuka untuk saling menyerang satu sama lain, dikarenakan dengan posisi nuklir yang saling berdekatan satu sama lain, peringatan dini mereka sama-sama tidak akan bekerja. Menteri Pertahanan Rusia pun tidak punya pilihan lain, selain menuruti permintaan Shaw. Dan, kapal dengan misil nuklir Rusia pun diberangkatkan menuju perairan Kuba. Menanggapi hal tersebut, AS mengirimkan armada mereka menuju ke perbatasan Kuba. Sekarang baik AS maupun Rusia sudah siap untuk berperang satu sama lain. Adegan berpindah ke Charles dan kawan-kawan dikarenakan fasilitas Divisi X sudah hancur, dan Oliver beserta sebagian besar petugasnya mati dibantai oleh Shaw. Charles memutuskan untuk memulangkan para rekrutmen kembali ke asalnya masing-masing dan membubarkan Divisi X. Namun Raven dan kawan-kawan bersikeras untuk membalas kematian Darwin. Mereka pun berjanji akan berlatih dengan keras. Charles pun membawa mereka semua ke mansionnya di Westchester. Di sana Charles melatih satu persatu dari mereka. Alex alias Havo dilatih untuk memfokuskan tembakan sinar plasmanya. Sean alias Bansi dilatih terbang dengan menggunakan kemampuan suara supersoniknya. Hank dilatih kepercayaan dirinya untuk melepaskan semua potensi yang ada di dalam dirinya, yang selama ini Hank pendam dan sembunyikan. Dan untuk Eric, Charles mencari jalan lain agar Eric bisa membuka kemampuannya, tanpa menggunakan amarah, melainkan emosi lain, yang Charles percaya bisa membuat kemampuan Eric menjadi lebih meningkat dari biasanya. Dan dalam waktu seminggu, akurasi tembakan Havo semakin baik, lewat latihan dan alat yang dibuat oleh Hank. Bansi pun akhirnya bisa menggunakan kemampuan supersoniknya untuk terbang, setelah didorong oleh Eric dari ketinggian tanpa aba-aba terlebih dahulu. Dan untuk Eric, Charles membantu Eric mencapai kondisi emosi terbaik Eric, yaitu emosi yang berada di tengah-tengah amarah dan ketenangan. Charles membuka memori terindah Eric, yaitu ketika Eric masih kecil dan masih dibanjiri oleh perhatian dan kasih sayang oleh ibunya, yang bahkan Eric sendiri sudah melupakan ingatan tersebut. Dibantu oleh emosi tersebut, Eric akhirnya bisa menggunakan seluruh kemampuannya. Ia membelokkan sebuah parabola dengan ukuran raksasa yang berada sangat jauh dari tempat mereka berada. Namun untuk Hank masih terperangkap dalam perasaan malunya menjadi seorang mutan. Dengan serum yang telah ia sempurnakan dengan sampel darah Raven, ia mengajak Raven untuk menggunakan serum itu bersama. Agar rupa biru Raven dan kaki primata miliknya bisa normal seperti manusia pada umumnya. Namun kali ini Raven sudah merubah pikirannya. Ia tidak mau menggunakan serum tersebut, dan meminta Hank untuk tidak memakainya juga, karena bagi Raven, Hank lebih baik seperti apa adanya sekarang. Hank pun terlihat kesal, ia meninggalkan Raven dan pergi ke ruangannya untuk menggunakan serum itu pada dirinya. Awalnya serum tersebut memang membuat kaki Hank menjadi normal, namun tidak lama, serum itu malah membalikan reaksinya, dan malah meningkatkan mutasi yang ada di dalam genetik Hank. Adegan berpindah ke Charles dan Eric yang sedang debat soal misi esok hari. Charles ingin menangkap dan mengadili Shaw sesuai aturan hukum yang berlaku, namun Eric tetap pada tujuannya untuk membunuh Shaw. Eric pun mengingatkan kepada Charles, bahwa setelah hari esok, manusia akan mulai tahu tentang keberadaan mutan dan kekuatannya, dan setelahnya mereka akan takut, dan tidak lama ketakutan mereka akan berubah menjadi kebencian, lalu setelah misi esok hari selesai, umat manusia akan mulai menyerang mutan. Eric pun meminta Charles untuk tidak naif, dan terus berpikir bahwa manusia dan mutan bisa hidup berdampingan. Charles pun tidak mengatakan apa-apa lagi untuk mendebat Eric, ia hanya mengingatkan bahwa membunuh Shaw tidak akan membuatnya tenang. Setelah pembicaraan tersebut, Eric pun pamit untuk beristirahat duluan, namun di kamarnya ia menemukan Raven yang sudah berbaring di tempat tidurnya. Eric meminta Raven untuk pergi, namun Raven malah merubah sosoknya menyerupai wanita lain. Eric pun meminta Raven merubah bentuknya menjadi bentuk aslinya. Karena baginya, Raven lebih baik jika seperti apa adanya dia. Raven pun menurutinya. Eric pun naik ke atas tempat tidur, dan silahkan teman-teman tebak sendiri kelanjutannya. Keesokan harinya, Charles menemukan sebuah catatan dari Hank, yang mengatakan bahwa Hank akan menunggunya di hangar, dan meminta semuanya untuk mengenakan pakaian yang sudah Hank siapkan untuk mereka. Semuanya sekarang sudah berada di hangar, tidak lama Hank pun menampakkan dirinya, dan semuanya terkejut melihat kondisi Hank yang sekarang. Fisiologi Hank terlihat seperti kucing, selain kecepatan dan kelincahan yang ia miliki sebelumnya,
Kekuatannya, daya tahan, indera, dan refleks Hank meningkat secara signifikan. Hank juga sekarang mempunyai cakar dan gigi yang tajam. Havo pun memberi nama julukan baru bagi Hank, yaitu Bes. Adegan berpindah ke perairan Kuba. Baik armada AS maupun Rusia sudah bersiap dalam posisinya masing-masing untuk berperang. Tidak lama kapten kapal Rusia mendapatkan perintah dari pemerintahannya untuk menarik mundur semua armada, karena jalan diplomasi sedang ditempuh dan kemungkinan perang tidak akan terjadi. Kapten Rusia pun menyuruh armadanya untuk mundur, namun ada satu kapal mereka yang tidak mendengarkan perintah dan terus maju. Dan jika kapal tersebut memasuki perairan AS, maka perang pun tidak bisa dihindari lagi. Charles dan kawan-kawan pun tiba di medan pertempuran. Charles meninjau situasi, dan langsung menyadari masalah yang terjadi. Charles pun melihat apa yang terjadi dengan kapal Rusia yang tidak mau mundur. Dan ternyata Azazel sudah membantai semua awak kapal tersebut, dan dengan sengaja mengemudikan kapal menyeberangi perbatasan agar perang terjadi. Charles pun mendapatkan sebuah ide. Ia memasuki pikiran seorang perwira di kapal Rusia, dan membuat perwira tersebut meledakkan kapal yang sudah disabotase oleh Azazel, tepat sebelum kapal tersebut memasuki perairan AS. Pihak dari AS kebingungan melihat hal tersebut, mereka pun menunda kembali serangan sampai mengetahui apa yang tengah terjadi. Namun hal tersebut tidak akan menghentikan Shaw untuk mencari cara lain untuk memulai perang. Satu-satunya jalan agar perang tidak terjadi adalah dengan menemukan kapal selam tempat Shaw berada dan membawanya ke daratan menggunakan kemampuan Eric. Karena di kapal jet mereka tidak ada sonar untuk mencari keberadaan objek di bawah laut. Charles pun menggunakan sonar alami untuk mencari posisi kapal selam Shaw. Charles mengirim Banshee untuk mendeteksi posisi kapal selam Shaw menggunakan suara supersoniknya, dan hal tersebut pun berhasil. Setelah posisi kapal selam tersebut diketahui, sekarang giliran Eric untuk menunjukkan hasil latihannya selama ini. Eric menempatkan emosinya kembali di antara amarah dan ketenangan. Tidak berselang lama kapal selam Shaw pun terangkat ke permukaan dan akhirnya melayang di udara. Kedua belah pihak, baik AS maupun Rusia, semua tercengang melihat hal tersebut. Kapal selam pun perlahan dibawa menuju daratan. Meski sempat diganggu oleh Riptide, Eric akhirnya berhasil mendaratkan kapal selam di pantai Kuba. Namun akibat serangan dari Riptide, kapal jet Charles dan kawan-kawan harus mendarat darurat di pantai tersebut. Charles pun memerintahkan semuanya untuk siap bertempur, karena diketahui, Shaw sedang menyerap semua energi nuklir yang terdapat di kapal selam tersebut, yang akan ia pergunakan untuk mengebom medan pertempuran ini, dan jika itu terjadi tidak hanya armada AS dan Rusia yang akan hancur, Kuba dan Florida juga akan ikut hancur terkena dampaknya. Bes, Havo, dan Banshee akan melawan Azazel, Riptide dan Angel, sementara Eric akan menerobos masuk untuk melepas helm anti-telepati milik Shaw, agar Charles bisa menguncinya dan menghentikan Shaw. Dan untuk Raven dan Moira akan berjaga di area jet, untuk memastikan tidak ada yang menyerang Charles. Pertarungan pun dimulai. Havo menembak Riptide sesaat sebelum Riptide akan menyerang. Azazel memulai serangan tipikalnya. Ia membawa Havo dan Bes ke udara, dan berniat menjatuhkan mereka dari ketinggian. Namun cengkraman cakar Bes membuat Azazel tidak bisa lepas dari mereka. Riptide yang baru saja bangkit harus kembali terkena serangan dari Eric, dan kali ini Riptide jatuh pingsan. Kembali ke Havo dan Bes, meski menang jumlah, Bes dan Havo terlihat kesulitan melawan Azazel yang selalu berteleportasi. Azazel yang tidak mau melawan dua orang sekaligus, membawa Bes ke tempat lain untuk bertarung. Sementara itu Eric sudah berada di dalam kapal selam, dan mematikan reaktor nuklir kapal selam tersebut, agar transmisi nuklir ke Shaw berhenti. Sepeninggalan Azazel dan Bes, Havo malah akan ditangkap oleh militer AS, namun hal tersebut urung karena Angel secara membabi buta menembaki Havo dan militer AS. Banshee muncul dari dalam air, dan mengalihkan perhatian Angel. Kembali ke Eric yang mulai menyusuri ruangan demi ruangan, untuk mencari Shaw. Namun pada akhirnya, Shaw sendiri yang menampakkan dirinya kepada Eric. Kembali keluar, Banshee yang sudah lepas dari kejaran Angel, menyelamatkan Havo dari pihak AS yang akan menahannya. Havo pun dibawa terbang keluar dari kapal tersebut. Namun Angel mengejar mereka dan menembakkan kayan asam ke salah satu sayap Banshee. Banshee dan Havo jatuh ke daratan. Havo pun langsung membalas Angel dengan menembakkan sinar plasma ke arah sayap Angel. Sayapnya langsung terkoyak, dan Angel pun jatuh dari ketinggian, dan pingsan seketika itu juga. Sementara itu, pertarungan antara Azazel dan Bes berlangsung sangat sengit. Meski keduanya imbang dalam pertarungan jarak dekat, Bes masih terlihat kewalahan karena kemampuan teleportasi Azazel. Sampai pada akhirnya, Azazel membawa Bes kembali ke pantai, dan mengunci gerakan Bes. Namun saat Azazel hendak menghabisi Bes, Shaw datang menghentikan Azazel.
Namun ternyata itu bukanlah Shaw, melainkan Raven yang menggunakan kemampuannya untuk mengelabui Azazel. Dan karenanya, Bess akhirnya bisa melumpuhkan Azazel. Kembali ke Eric yang kini berhadapan 1 lawan 1 dengan Shaw. Shaw yang sudah dipenuhi oleh energi nuklir, sudah bukan tandingan Eric sama sekali. Semua serangan Eric diserap dan dikembalikan lagi kepada Eric. Namun ruangan yang tadinya melindungi Shaw dari kemampuan telepati Charles, sekarang sudah terbuka diakibatkan perkelahian mereka. Sambil tidak hentinya menyerang Eric, Shaw terus mengajak Eric kembali bergabung ke pihaknya, sampai pada akhirnya Eric terlihat pasrah dan menyetujui semua yang ditawarkan oleh Shaw kepadanya. Namun hal tersebut tidak lain hanya untuk mengalihkan perhatian Shaw. Dengan menggunakan seutas potongan kabel, Eric berhasil mencopot helm anti telepati yang selama ini Shaw pakai. Charles yang menyadari Shaw sudah tidak kebal akan kontrol pikiran, langsung mengunci gerakan Shaw. Eric pun mengenakan helm milik Shaw agar Charles tidak bisa memasuki pikirannya. Sebelum akhirnya Eric membunuh Shaw dengan menggunakan koin yang pernah Shaw berikan kepadanya, Eric mengatakan bahwa ia sebenarnya percaya dengan segala pemahaman Shaw, namun sayangnya Shaw telah membunuh ibunya. Koin yang diterbangkan oleh Eric pun menembus kepala Shaw dengan perlahan. Shaw pun tewas saat itu juga. Adegan berpindah ke Pentagon, dikarenakan sekarang manusia sudah mengetahui besarnya kekuatan dari para mutan, pihak AS dan Rusia pun memutuskan untuk bekerja sama dan mengeliminasi para mutan, dikarenakan mereka pikir eksistensi para mutan bisa mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Mereka pun memerintahkan semua armadanya untuk membombardir pantai tempat semua para mutan berada sekarang ini. Kembali ke medan pertempuran, pertarungan antara anak buah Shaw dan Division X pun berhenti, setelah Eric menunjukkan bahwa Shaw telah terbunuh olehnya. Eric pun mengatakan bahwa ia merasakan senjata semua kapal armada AS dan Rusia sedang diarahkan ke arah pantai dan dalam keadaan siap untuk ditembakkan. Perkataan Eric pun dibenarkan oleh Charles. Hal yang diyakini oleh Eric dan selalu ditakuti oleh Charles akhirnya pun terjadi. Ketidaktahuan manusia dan ketakutan mereka telah membuat mereka merasa terancam dan membenci mutan. Semua peluru, misil, dan roket armada kapal AS dan Rusia pun dilepaskan ke arah para mutan. Namun tepat sebelum semua peluru tersebut mencapai pantai, Eric menghentikannya dan memutar balik arah peluru tersebut. Eric pun mengembalikan semua peluru tersebut ke arah armada kapal AS dan Rusia. Charles pun menerjang dan berusaha untuk menghentikan Eric. Namun hanya dengan 1 kali pukulan, Charles tidak mampu lagi berdiri untuk menghentikan Eric. Moira langsung mengambil tindakan, ia menembaki Eric dengan pistolnya. Eric dengan mudah menangkis semua tembakan Moira, namun naas, 1 peluru Moira yang ditangkis Eric mengenai Charles. Charles pun rubuh kesakitan. Melihat Charles terluka, Eric pun menghentikan laju dari seluruh peluru dan misil yang ia kendalikan. Seluruh armada kapal AS dan Rusia pun selamat. Setelah Eric mengeluarkan peluru dari tubuh Charles, Eric mencekik Moira dengan kalungnya, dan mengatakan bahwa semua ini salah Moira. Charles meminta Eric untuk berhenti, dan mengatakan bahwa semua ini salah Eric. Setelah melepaskan Moira, Eric meminta Charles untuk bergabung dengannya, untuk saling melindungi satu sama lain dan melindungi spesies mereka dari ancaman manusia, karena setelah peristiwa ini, Eric yakin umat manusia akan terus memburu, mengurung, dan bahkan memusnahkan para mutan. Charles kembali menolak ajakan Eric, meski Eric sudah seperti saudara baginya. Namun pemahaman Eric tidak bisa Charles terima. Charles selalu mempercayai bahwa selalu ada kebaikan dalam diri manusia, dan Charles ingin membuktikan bahwa di masa depan manusia dan mutan bisa hidup berdampingan. Eric pun berdiri, ia menawarkan semua mutan yang ada di sana untuk bergabung dengannya, tanpa paksaan. Raven pun yang pertama bergabung. Diikuti oleh semua anak buah Shaw. Mereka pun pergi dari sana, menggunakan teleportasi Azazel. Mutan yang tersisa mencoba membantu Charles untuk berdiri, namun karena peluru yang sempat bersarang di tulang belakangnya, kedua kaki Charles menjadi mati rasa dan kehilangan fungsinya. Adegan berpindah ke Charles dan Moira yang sudah kembali ke mansion Charles. Charles mengatakan bahwa ia akan merubah mansionnya menjadi pusat perlindungan dan pendidikan bagi anak-anak dengan bakat khusus, atau dengan kata lain anak-anak mutan. Moira pun berjanji bahwa ia tidak akan membocorkan apapun kepada pihak pemerintah ketika ia kembali ke Badan Intelijen Pusat. Meski Charles sangat mempercayai Moira, Charles tidak mau mengambil resiko. Ia menghapus seluruh ingatan Moira tentang dirinya dan letak mansionnya. Dan saat kembali ke agensinya, Moira benar-benar tidak mengingat informasi apapun tentang Charles, selain dari ciuman Charles. Oh, Jesus. Film ini pun ditutup dengan fasilitas Badan Intelijen Pusat yang menahan Frost, kedatangan Eric dan pengikutnya.
ia pun mengajak Frost untuk bergabung dengannya, dan memperkenalkan diri kembali kepada Frost, dengan nama baru, yaitu Magneto. Magneto. Film ini memang bukan film X-Men yang pertama, namun jika kita mengacu ke kronologi cerita, film X-Men First Class ini yang harus ditonton untuk pertama kali. Di video selanjutnya saya akan membawakan alur cerita film X-Men Days of Future Past. Kini, sudah saatnya kanal LKS pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman yang menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe kanalnya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar jika ada video terbaru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.